siang, Ridwan. Silahkan dulu isinya. Selamat siang. Gimana kabar? Alhamdulillah, kalau kesehatan sih saya baik-baik aja. Cuma untuk permasalahan ini, saya kan mahasiswa ya. Hari saya itu nilainya turun. Oh, sedangkan iya. Saya sekarang jalankan assignment di kedua. Sebenarnya kamu udah pernah melakukan konseling? Oh, kalau konseling itu sebelumnya saya pernah, cuma dengan permasalahan yang berbeda. Kalau sekarang permasalahannya, kalau permasalahan sekarang tuh jadi gimana? Saya kan mahasiswa ya, semester 6 yang terakhir. Nah, saya itu merasa sih kayak karena emang udah faktanya gitu, nilai akademik saya itu turun semester akhir ini, semester kayak 4, 5, semester 1, 2, dan 3 itu saya aktif Pak, jadi nilai-nilai saya itu aman-aman aja. Yang bermasalah itu ada jaringannya yang saya turun. Kamu merasa angkanya ini nilai kamu turun? Iya, turun. Kalau gue tahu, kira-kira apa kalau misalnya kayaknya sih saya terlalu keseringan bermain gadget gitu. Saya nggak punya waktu buat belajar. Waktu saya itu terbuang sia-sia karena membuat bermain game online dan gadget. Dan nggak juga game online aja, cuma kayak sosial media juga. Tapi yang paling intens itu saya menggunakan gadget itu untuk bermain game online. Dengan game online tersendiri itu saya bisa menghabiskan waktu 6 sampai 8 jam untuk bermain game online. Sisanya saya menggunakan ya sosmed. Nah, jadi saya nggak ada waktu sama sekali buat belajar, buat mengevaluasi kampus, pembelajaran kampus. Jadi kamu memahami ya, perlakuan kamu sekarang ini? Iya, saya merasa dan paham juga. Saya juga kayak nggak tahu kenapa itu jadi habit saya gitu, yang nggak bisa dilepasin gitu, susah buat melepasnya gitu, karena udah bawa arus saja gitu. Kita lanjut. Apakah kamu mempunyai rencana untuk ke depan supaya menindaklanjuti penurunan nilai kamu? Sebenarnya kalau rencana untuk saat ini sebenarnya bukan kayak rencana, seperti kayak kepengenan gitu. Saya pengen kayak saya ambis lagi kayak semester awal gitu, saya mulai belajar satu jurusan dan jarang bermain gadget gitu. Jadi kayak kalau misalnya pengennya sih pengennya main gadget tuh ada waktunya gitu. Waktunya kayak cuma misalnya sebentar aja gitu, sebelum 2 jam lah maksimal. Sisanya itu digunakan buat evaluasi pembelajaran dari kampus. Untuk menindaklanjuti penurunan nilai kamu ini, saya punya saran untuk kamu. Nah, yang mudah seperti misalnya melakukan atau membuat jadwal kegiatan harian. Misalnya seperti bangun pagi jam 5 atau setengah 6. Saya bangun jam setengah 5 Pak, soalnya saya sholat dulu. Mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian kamu. Lalu sarapan biasa. Sarapan makanan apa? Makanannya ini sehat aja. Jadi jangan yang kayak yang dimakan sama jadi saja iblis itu kan. Paling kayak roti lah. Ganjil-ganjil roti ya bang. Cukup dulu ya. Soalnya kan biasanya saya orang biasanya setengah ya. Nigeria sama Kolombia. Oh, hasilnya ini sudah langsung ya. Hari kan bisa sarapan. Dan kan kuliah kamu masuk pagi atau siang? Sebenarnya nggak bisa dibilang pagi atau siangnya, karena selang seling itu bisa pagi, ntar siang. Pokoknya gitu lah. Jadi kamu bisa bikin
membuat jadwal kegiatan harian untuk minggu pagi untuk minggu siang. Misalnya kita lagi ngomongin pagi dulu ya, mau berangkat kuliah, pulang misalnya siang jam 12 setengah satu itu kamu usahain langsung pulang ke rumah, tapi nggak wajib juga karena saya tahu semester pulang ya, banyak kegiatan tidak kelompok ya kamu usahain untuk kegiatan-kegiatan yang produktif ya, seperti mencatat tugas tadi itu udah dimasukin dalam kegiatan harian kamu. Selanjutnya jangan lupa makan siang supaya kamu tetap pada apa yang terbaik energi kuat ya, supaya kamu tetap ada energi untuk menjalankan sisa kegiatan di hari yang sama. Nah, pulang dari kuliah bapak bisa menyarankan untuk kegiatan lanjutan kegiatan kamu itu bisa seperti istirahat terlebih dahulu, boleh main game sore gitu pak, tidur siang siang tidur sore boleh kalau pada libur minggu bukan sore asal gitu ya. Kalau lanjut nih, belok-belok nih tidur siang, main game boleh tapi jangan sampai ya seperti awal seperti yang sebelum-sebelumnya 8 jam yang sekarang mulainya kalau bapak biasanya 3 jam apa mainnya? Main naik catur, chess, pernah patah kata apa jadi yang lah jika itu disandingkan dengan chess. Go lah. Berarti saya main game 3 jam juga untuk merelaksasi mata sama hasilnya dia. Jika sudah selesai, mungkin jam sore belum tepat untuk belajar karena sudah panas kalau rumah kita ada AC. Bisa. Jadi kalau saya mungkin kamu bisa bantu orang tua kamu. Enggak pak, tapi saya nggak mau pak, karena sebelum saya salah pasang dulu. Betul sekali. Setelah itu tadi saya nggak mau ninggalin sholat sama pak, karena itu kewajiban diri saya. Karena saya agamanya agak besar. Saya nggak tahu ada berapa. Ada dari ibu sholat datang. Kenapa saya selalu apa yang sudah melihat di jadwal kegiatan hari yang saya sama. Mohon maaf. Bapak kan di sana? Saya di sana. Kalau itu ya, ada bisa masak, kita bisa bantu orang tua mungkin menyenangkan hati yang enggak sebenarnya kalau misalnya mendekati bisa banget karena itu di rumah itu orang tua saya itu menjaga anak dari kakak saya itu keponakan lah, ya kita keponakan juga. Mungkin dari situ ya misalnya saya berbantu kayak ngomong juga bisa, atau enggak nyampu, ngepel, kiri, masak tipis-tipis lah, bantuin saya. Ini kebetulan juga rumah saya itu lantai 3 ya, jadi kemungkinan kayaknya buat nyampu ngepel itu cukup dah buat sore itu habis tuh sampai maghrib. Enggak sampai maghrib juga pak, saya butuh mandi juga pak, mandi mungkin kayak sekitar nyapu ngepel di dalamnya itu dari habis asar setelah sholat asar dari jam 4 lah itu sampai jam 5:30 itu baru selesai nyapu ngepel doang 3 lantai itu bukan malam kali pak, apa itu namanya kesulitan dalam finansial karena kan tidak punya OP kan, tahu ART pak, asisten rumah. Nah iya pak, udah kamu selesai mandi istirahat sejenak menunggu mandi nggak bisa juga apa ada apa setelah selesai nyapu ngepel setengah sore
berikan buat sholat maghrib sih Pak. Biasanya. Nah, kita lanjut ke rencana kegiatan harian berikutnya. Jadwal kegiatan harian. Berarti harus maghrib itu ada jam 5, berarti saya bisa buat mulai itu dari 6:30 sampai 11 mungkin. Iya Pak. Bukan gitu. Berarti seperti apa Pak? Karena tadi ngapain cuma sampai maghrib, maghrib, benar nggak? Isya, terus seterusnya itu nggak rencananya gitu. Mungkin kamu bisa mengisi pelatih setelah pulang tadi membantu orang tua sampai kamu bisa makan. Jadi kan malam-malam itu Makan malam itu bisa bersama keluarga terus nikmat. tapi setelah maghrib Ya kalau bisa istirahat dulu setelah sholat maghrib lalu kamu dinner alias makan malam. saya nggak bisa Pak kalau ini. Saya cuma bisa minta maaf. Oh iya betul. Kalau sholat isya kan kita udah tenang nih, udah sholat, kita makan bareng. Mungkin itu bisa sih ya. Itu jalan-jalan kamu ya. Habis dinner Pak, setelah itu sampai saya tidur itu kan sekitar jam 11 sampai 12 itu ketika saya ngapain itu habis dinner. Saran saya itu mengulang pembelajaran yang tadi kamu laksanakan di kampus kuliah. Mungkin kedengaran berat ya, kalau langsung Sangat berat, berat. Bapak paham berat tentang belajar. Jadi seru aja. Tapi jangan begitu lah, jangan begitu lah. Kau bayangkan kalau kau yang sedang bekerja seharian, kau bayangkan macul ya, nyapu ya. Ya lah. Kalau saya ukur mempersarankan kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan di siang hari dan berkuliah. Jadi ini apa? Jika di yang itu saya ini Indonesia, saya selalu pikir dua kali bahwa orang tua saya itu nyari duit sampai dari mati. Maksudnya seperti itu Pak. Tadi pula di awal saya menyadari kalau terlalu banyak membuang waktu. Mungkin kesadaran itu juga bisa memikirkan kembali supaya jadi penguat untuk kamu untuk semangat dalam belajar, dalam mengulang belajar. Ini betul-betul untuk menaikkan nilai kamu yang turun. Bapak mau ucapin terima kasih karena kamu sudah bersedia menceritakan apa yang kamu rasakan, kesulitan yang kamu rasakan pada Bapak. Selanjutnya kalau untuk perkembangan yang kamu rasakan atau kemajuan, kamu bisa datangi Bapak kembali atau mungkin ada masalah lain. Saya akan duduk. Saya boleh duduk Pak. Selamat datang kembali ya. Selamat datang. Ini kembali ke kita ya. Iya betul. Maksud tujuan kamu datang kembali ini untuk apa? Untuk melakukan perkembangan kamu atau malah ada pengunduran? Ya, jadi maksud tujuan saya datang ke sini tuh untuk apa ya? Ini kedatangan kamu yang kedua kali bukan? Iya benar Pak. Apa yang kamu rasakan? Baik-baik aja atau gimana? Saat ini sih saya merasa jauh lebih baik daripada yang sebelum maksudnya lompat yang pertama. Yang sebelumnya itu ya, karena kan saya sebelumnya itu punya masalah yang terlalu tangguhan pemain gadget lah, apalagi terutama tuh game online gitu kan. Untuk saat ini saya udah meminimalisir hal-hal itu terjadi lagi. Dengan hal yang kalau misalnya sekarang itu saya
menggunakan gadget, sorry Pak. Yang menggunakan gadget itu paling lama itu sekitar cuma 2 jam saja saat ini. Jadi sisanya itu saya sekarang berbanyak baca-baca buku. Lebih fokus ke belajar. Iya, belajar. Saya sekarang lebih suka baca-baca buku daripada menonton saya. Berarti ini dampak positif ya dari jadwal kegiatan harian yang telah kita rencanakan. Iya, betul Pak. Dan kabar logikanya kegiatan harian kita belum selesai yang kemarin itu sebenarnya. Tapi nantinya udah menghasilkan dampak yang positif. Mungkin kalau misalnya ada acara yang mempertahankan ruang di acara, isi dulu itu baik lagi. Mungkin bisa jadi sama sekali saya nggak megang HP, tapi nggak mungkin Pak. Aksen gimana? Aksen saya gede. Hari nah, ChatGPT laptop, laptop saya masih tanya Pak, karena apa? Baterainya itu saya bocor Pak, jadi dikit-dikit harus ngecas. Kalau sendiri kan MacBook tuh emang baterainya kecil, tambah Pak. Iya, Pak, pakai Asus soalnya. Asus saya nggak main Pak, nggak main. Pro saya Pak, Sedikit sombong kali ya. saya udah sama. Kita tuh ngomong realistis aja Pak. Oh iya, itu realitas. Realistis aja ya. Sebelumnya kita membuat jadwal kegiatan harian di mana kamu itu jadwal kuliahnya pagi, Iya betul. jadwal kuliah siang kita berbuat. Nah itu Pak. Apakah kamu ada keinginan untuk membuat jadwal kegiatan siang itu supaya nantinya kamu bisa meningkatkan pagi dari kamu? Ya betul Pak. Jadi gini ya, kan Bapak belum membuat rencana jadwal tuh kalau misalnya saya masuk kuliah siang gitu. Nah jadi sewaktu itu saya tuh kalau misalnya masuk kuliah siang, saya itu malam begadang Pak, jadi bangunnya siang gitu. Karena mindsetnya saya itu kan kuliahnya siang, jadi kira bangun siang aja. Akhirnya saya apa sih namanya begadang sambil baca buku, kadang ya bermain gadget gitu lah. Tapi dominannya itu baca buku Pak. Jadi gitu kalau misalnya jam siang atau kuliah siang tuh paginya saya tidur karena semalamnya itu saya begadang Pak. Kalau saya pernah dengan pasang dari pendapur Federasi Indonesia, patah lagi Pak. Begadang jangan begadang, cakep Pak. Begadang kalau tiada arti, cakep Pak. Kalau benar gitu ya, saya kira ada yang begitu. Itu ngomongnya salah. Saya itu Pak. Begadang jangan begadang, tidak kalau melihat Oh iya, itu maksud dari diri yang tadi kita sebutkan itu boleh saja katakan begadang kalau bermanfaat. Ini saya baca buku Pak, buku Pak ya. Kumpul dulu nih. Buku yang saya maksud ini pembelajaran ya. Oh, bagus. Terutama yang ada di ya semester sekarang juga ya. Tambah berkembang. Tapi menurut Bapak nih, kalau misalnya kita baca buku malam-malam nih, kira-kira kita gampang nggak nangkepnya nih? Jadi kayak bakal cepat menghafal atau tidak? Kalau dari pengalaman yang Bapak lalui sih, baca buku malam-malam itu lebih gampang tidurnya. Lebih gampang. Nah, kalau saya mah balikan Pak. Kalau misalnya baca buku, saya ya nggak tidur. Sudah. Karena Pak, tanya coba tanya Bapak tanya saya kenapa? Ada apa? Sambil kopi Pak. Oh, mau tidur. Iya paham ya Pak. Kalau saya ini di sana dulu, saya itu aktif di Pak tentang Aktif apa ini? ini Pak. Apa ini? Gini Pak, Udah permen. salah Apa?
Ngefake. Oh, bawa tau fake? Tahu sih. Kalau nggak tahu dari nama Pak Pak. Kenapa? Bercanda ya Pak. Saya nggak guys, ini kalau saya kan perkataannya. Oke, kita lanjutkan dulu masa depan. Saya ada pertanyaan, apakah bacaan buku yang kalau baca malam-malam ini masuk ke otak kamu? Kamu bisa menghafal atau memahami teori-teori buku? Nah, aneh janggalnya di situ. Saya ketika baca buku malam-malam, apalagi jam 12 ke atas itu, saya baca itu betul kenapa pas bangun-bangun tuh susah dihafalnya, susah mengingat. Beda lagi kalau saya baca bukunya di jam-jam normal lah, maksudnya kayak jam 12 ke bawah. Jam-jam 12 ke bawah kayak habis isya, enggak sore atau siang lah. Itu saya lebih ya gampang lah untuk mengingat pembelajaran yang saya baca di buku. Mungkin untuk tingkat lanjut selanjutnya saya sarankan untuk kamu mengurangi kegiatan belajar karena tadi efeknya itu tidak positif untuk akademik kamu. Nanti kamu tidak hafal di kemudian hari dan kamu lebih baik gitu ya, fokus belajar di sekolah itu tadi jam 7 latihan atau makan malam itu lebih baik. Dan selebihnya jam 10-11 ke atas mungkin kamu sudah seharusnya istirahat untuk istirahatkan diri supaya ada peningkatan sedikit hubungan dari mana. Bikin jam segitu Pak, saya bikin ngopi sih Pak. Apa ya sambil ngevape Pak? Kopi ngevape. Lalu kayak merasa ada di perpasaran jalan. Oh, ada Boleh nge-fly gitu, nggak apa dari Pak. Boleh kayak, wah ini saya nikmat. Ini bukan saya sendiri. lalu videonya di berapa? Saya dulu aku bisa. Oh iya, masuk siang cerita. Jadi apa saya harus meminimasi ngopi? Cara Apakah saya harus bawa mungkin untuk kesehatan boleh dilakukan, tapi untuk malam-malam ini tidur kamu jadi larut, fokus kamu jadi hilang di pagi hari. Mungkin secara perlahan kamu harus sedikit demi sedikit mengurangi tersebut. Saya rasa sulit ya, apalagi melakukan kebiasaan baru yang dipaksakan itu akan menjadi bukan lebih sulit Pak? Sangat sulit. Itu asal banget nih ngomong. Kayak ngomong gitu. Kalau nggak ada ampas gigi, ampas kopi gigi yang itu kayaknya kayak kurang afdol gini. Kayak ada yang kurang nih. Bisa ada ampas kopi dan itu tapi kamu kalau tidak gigi itu selesai ya apa sih? Awal-awal kan habis kan gigi Pak. Oh, Sih. Kan nggak mungkin juga kita habis kopi langsung gigi kan nggak males ya kan. kalau itu tidur. Gimana nih kita belum bisa kegiatan Iya coba boleh lah. boleh kamu lagi ya bisa dibongkar itu Bisa. Bicara nih. Polisi. kita mulai dari bangun pagi Ya bangun pagi. untuk masih kuliah siang atau bangun pagi juga ya. Hampir sih tidak masuk. Saya kalau bisa ada jam aku yang belajar musik. Saya nggak ada, bangun siang ya. Kamu terpantau nggak sholat subuh ini dalam bicara Gimana Pak? bangun siang bagaimana sholat subuhnya? Sholat juga. Ya kan saya juga kan Pak. Sholat Oh, dulu, sholat tidur. Simpel itu Pak sebenarnya. Kenapa Bapak bisa berpikir kalau saya ini nggak salah Pak? Oh, Saya dijelaskan di sisi pertemuan awal. Saya itu Islam banget Pak. Jangan remehin agama Islam saya Pak. saya lancar untuk belajar sekali yang minta maaf ya. Ini bukan tentang apa-apa ya Pak. Ini tentang jadi NKRI ada Pak. Maaf karena kamu nanti lancar sebagai mahasiswa mungkin
berkaca dan memperbaiki cara saya menguasai Pak. Oke, sahabat itu menjujur. Apakah cintanya? Apakah tidak apa-apa? Apakah kamu mengambil efektif untuk kehidupan kamu, kehidupan saya dalam kehidupan dunia kamu, kehidupan kamu? Apakah ini akan menjadi positif yang kehidupan? Maksudnya kalau misalnya saya tidur subuh gitu, jadi positif atau negatif? Jadi negatif Pak. Bapak sendiri apa sih? Tanya apakah kamu menyadari kalau kegiatan kamu ini ibadah terus tidur selama subuh maupun siang setelah kuliah bahwa ini efektif untuk kehidupan sehari kamu untuk nilai Sebenarnya tidak efektif Pak, karena ya ibadah itu sebenarnya nggak direkomendasi sama siapapun, karena banyak faktor hal yang nanti bakal jadi jangka panjangnya. Karena ibadah itu menurut dokter itu bikin, menurut dokter kita tuh kalau kita begadang itu sama dengan memundurkan umur kita gitu. Jadi misalnya seharusnya kita meninggal di umur 60, misalnya kita satu hari begadang, kita akan meninggal di tahun 509. Langsung 1 tahun ya. Sorry Pak, maaf Pak, salah Pak. Kan tadi begadang mungkin buat menurunkan usia gitu. Jadi misalnya seharusnya kita meninggal di umur 60 tahun. Ya, 60 tahun, kita nanti bisa begadang terus, 1 hari begadang aja, kita bisa memajukan meninggal ini. iya, bisa lebih cepat meninggal 1 hari. Itu kalau 1 hari begadang, apa kita begadang itu 7 hari, atau kan setiap hari bisa lebih cepat kita meninggal. Seperti itu. Tapi walaupun saya menyadari itu, saya nggak tahu kenapa itu malah saya kayak senang melakukan. Saya nggak tahu kenapa saya malam lebih tenang, pikiran saya apalagi ada kopi sama kafe. Kalau masalah dana hidupnya kalau lebih kenikmatan ada sangat nikmat itu kalau di tengah malam. Justru kalau siang-siang itu saya pusing, apalagi nggak di tempat AC. Cuma kalau malam tuh pikiran tenang, ada kopi, ada vape, sangat jarang apa? Saya memahami titik kenikmatan kamu itu di malam hari. Betul, tenang malam hari itu. Tapi sekali lagi saya sarankan ini juga menurut kedokteran lain dari dokter Budi itu. Paham. Kamu tahu? Tidak menyarankan belajar ini. Apalagi ada yang menyuruh berada kamu sambil makan ini tahu nggak? Kalau soal makan kayaknya nggak jarang. Sekalinya paling kayak sedikit ya, nggak ines. Kopi dulu, Kopi itu mengganti dengan jus alpukat itu juga salah dari. sebenarnya itu jadi permasalahan saya baru suka kopi itu. Karena di rumah saya itu jarang stok telur. Walaupun rumah saya sebenarnya yang sisi depan saya tiga tingkat kan. Saya kalau soal isi kulkas tuh jarang pakai bisa. Terus di sini kok air putih. Segera isi kopi itu kebanyakan cabai bawang telur dan seterusnya. Terus jenis Itu kulkas pasar maupun bukan bukan kulkas langsung saya itu susah beli mas. Oh, selain kamu lantai yang isinya Iya, pas semua. Nggak ada jarang jarang. antik. Mungkin dia kalau kulkas itu terlalu kasar. Soalnya barang-barang baru di era sekarang tuh aku sampah. Saya Fasilitasnya dia dia lanjut ya.
kalian saat kamu masuk kuliah siang ini. Yang tadinya kalau kamu siang itu bisa pagi lagi karena Maksudnya tidur pagi lagi, misalkan saya tidur tadinya habis subuh, sekarang jam gitu. itu benar lah. Jam 2 ini memang terasa berat untuk dilakukan perlahan-lahan, tapi saya percaya memang saya dari seluruh rakyat Indonesia ini semua saya bahwa bisa berubah untuk lebih baik lagi, terutama ya ini untuk jadwal kuliah siang kami kuliah di saya mungkin cukup itu bisa jadi juara kelas. Amin Pak. Mendapatkan IPK 4. Siapa yang mampu mendapatkan pekerjaan baik. Amin Pak. Menjadi wakil presiden. Mau Pak. Itulah Pak. Itulah mulai dari kebijakan sehari-hari digunakan. Kalau misalnya saya di rumah presiden, saya kayaknya mau tingkat 5 deh, nama dulu. Rumahnya kamu? Iya. Cocolannya itu ada mana? Cocolannya Saya kalau misalnya tentang pembangunan di rumah saya itu, ini harus ditindak maksudnya. iya. Perlu dievaluasi atau diobservasi kuat apa enggak Dari bawah itu. iya kalau progresnya. Ya, makasih. Apakah kamu sudah merasa lebih baik dari untuk rencana kegiatan lain? Sebenarnya lebih baik atau enggaknya sih kan belum diterapin ya. Iya. Tapi untuk saat ini kan saya udah tahu nih perencanaan kedepannya gimana untuk Indonesia tempat tidur sih sama yang kemarin itu udah ini. Jadi mungkin saya bakal terapin dulu baru saya tahu nanti saya lebih baik atau enggaknya di Indonesia. Jadi intinya sekarang saya ya udah merasa nyaman lah karena udah ada perencanaan gitu. Iya saya juga udah tahu planning yang sudah baik lah, cukup baik buat saya terapin begitu. Alhamdulillah kalau kamu sudah tahu tempat memperbaiki pada tempatnya atau mengucapkan terima kasih lagi kamu sudah menyempatkan. Ya Pak, saya juga terima kasih kalau sudah beri semangat saya lagi buat datang ke Bapak lagi. Terus buka pintunya kalau terbuka untuk sesi sedikit kita menuju kalau yang lebih baik. Kita akhiri ya untuk pertemuan pertama.